Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Masih sering kalian buang sampah sembarangan? Nah, setelah kalian nonton film ini, Kang Irfan berharap kita bisa merubah pola pikir kebiasaan yang sebenarnya tidak ramah di lingkungan. Sebab setelah Kang Irfan searching di Wikipedia, pada sejatinya lautan menempati 2/3 luas permukaan bumi. Bahkan 3.000 jenis makhluk hidup berada di sana. Lah, emang apa hubungannya Kang Irfan? Nah, kalian kalau tahu lebih dari 9 sampai 10 juta ton sampah di lautan tiap tahunnya membuat ekosistem yang berada di air menjadi tercemar. Dan parahnya lagi guys, beberapa makhluk air bermutasi menjadi monster yang siap untuk menyerang manusia serta memakannya. Noh, ngeri kan? Masih mau kalian buang sampah sembarangan? Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya tanpa berlama-lama dan ada sampah di sekitar kalian? Hayu atuh kita kumpulkan. Pilat sana. Cerita akan diawali memperlihatkan sekelompok orang yang lagi asik liburan di akhir tahun. Ada yang jalan-jalan foto prewedding, bahkan ada juga anak muda yang datang ke pantai hanya untuk cuci mata. Tapi bukannya mendapatkan kesenangan dunia, malahan mereka semua menemukan tragedi aneh ketika sampah berterbangan serta kemunculan monster air yang memporak-porandakan tempat itu. Bahkan saking ganasnya beberapa orang di sana menjadi makanan super umami bagi sang monster, membuat pengantin sang laki menjadi santapan juga. Dan film Monster Air 2021 baru dimulai. Lalu scene pun diperlihatkan kepada para awak kapal yang sedang berlayar mencari ikan, dan kita akan perkenalkan satu persatu. Ada Xiaolong, ada Xiaoning, ada Xiaopeng, ada Daolong, ada Xiongeng, ada Boyang dan Jingdong. Dan tak lupa pemilik kapal ini kita namai si Kapten. Kemudian setelah mereka semua asik merayakan ulang tahun ayahnya Boyang, yaitu si Kapten, sebuah pergerakan monster pun menuju perahu tersebut. Dan pasti serangan pun terjadi ketika Xiaolong tengah asik santap roti isi coklat. Dia pun berkata, "Loh, kok basi cok?" Nah gitu katanya. Padahal kalau kita ulang, ternyata lendir dari monster yang ada di kapal tersebut berjatuhan hingga ya, Xiaolong ditusuk oleh makhluk ini menggunakan tentakelnya Squidward, membuat beliau kritis dibuatnya meski masih sempat menyalakan alarm tanda bahaya. Dan pasti seluruh penghuni kapal kepanikan serta terkejut dibuat oleh Xiaolong yang udah berubah menjadi monster, hingga ketika dia mulai menyerang Jondong dan Boyang pun berusaha keras untuk melawan. Sampai akhirnya mereka berdua berhasil menangkapnya menggunakan jaring, membuat Xiaolong tidak bisa berontak sama sekali. Lalu si Kapten yang bingung melihat hal ini langsung memerintahkan kepada Xiaoeng untuk memeriksa Xiaolong secara beliau dokter kapal ya kan. Dan setelah hal tersebut selesai menggunakan protokol prosedur pemeriksaan, hasil yang didapat pun sangat mencengangkan, yaitu Xiaolong ternyata dikuasai oleh cacing parasit di tubuhnya yang secara ilmiah katanya parasit ini sangat cepat untuk berkembang biak hingga sampai ribuan parasit bisa bersarang di tubuh manusia. Lalu di tengah ketegangan tersebut malahan Xiaoling berfoto selfie dengan temannya yang lagi kena musibah, membuat mereka semua lupa dengan Xiaolong yang ternyata sudah terlepas dari jaringnya. Kemudian karena Jingdong sedikit menguasai ilmu bela diri, dia pun berusaha untuk melawannya, yang pada akhirnya ketika di dalam kapal Jingdong berhasil mengurungnya. Kira mereka masalah udah selesai ya kan, ternyata masalah baru pun muncul akibat kegaduhan yang ditimbulkan para penghuni bajak laut pulau ini pun ingin merampas kapal itu. Sehingga ketua bajak laut pun bertanya siapa kapten di sini, ucap bacotnya. Lalu Jondong pun menyerahkan diri karena bagi Jondong martabat dari seorang laki-laki adalah berani bertanggung jawab. Nah gitu. Lalu mereka pun memasuki ruangan si monster dadakan ya kan, dan salah satu pemberontak ini menjadi korban, sedangkan Boyang dan kawan-kawan pun juga ikut melawan serta dapat membalikkan keadaan. Tapi karena mereka semua udah biasa dengan yang namanya kematian, ancaman pun tidak ada gunanya, hingga kapten dan krunya sekarang akan dibawa ke salah satu pulau yang ada di sana.
Sesampainya di pulau tersebut yang mereka namai Gigitar, tiba-tiba hiu berkepala dua hadir di tengah mereka. Dan gilanya hiu ini malahan terbang bagaikan burung kakak tua yang dinyanyikan para bocil TK dan anak-anak. Namun setelah hiu tersebut mendekat dan hendak menerkam mereka semua, untung saja di saat bersamaan gurita raksasa langsung menggapainya. Dan pasti mamang hiu kali ini harus mengakui kehebatan sang makhluk bertentakel. Lalu karena para bajak laut ini sangat keras pola pikirnya, si Akang kecil pun menjadi korban kebrutalan mereka. Dan pasti mereka semua diseret bagaikan para domba yang ingin dimakan. Kemudian ketika bertemu dengan tetua di sana, malahan Xiaoning menjadi sandera untuk dijadikan perbudakan ladang gabrut, sedangkan sisanya dikurung di sebuah kerangkeng kayu. Dan di sana Xiao Eng akhirnya jujur. Kalian ingat kan dua pengantin di scene awal? Nah, ternyata si cewek itu ialah Xiao Eng yang niatnya sebenarnya bergabung di kapal hanyalah untuk bisa membalaskan dendamnya terhadap makhluk raksasa ini. Tapi karena tindakan ambisius tersebut, dia pun ceroboh telah membawa para sahabatnya ke Pulau Liha yang sebenarnya dia sudah mengetahui pulau ini sangatlah berbahaya. Sehingga Boyang yang mendengar ini sangatlah marah karena tanpa sengaja Xiao Eng telah membawa semua kru dalam ancaman. Namun Xiao Eng juga memiliki argumen yang masuk akal bahwa ketika semua keluarganya dibunuh oleh monster ini dan hidup hanya sebatang kara, dia pun lebih memilih menemukan makhluk ini untuk dibunuh sebab Xiao Eng ingin mengakhiri semuanya serta melindungi orang-orang terdekatnya. Sedangkan di tempat lain, Xiaoning yang menjadi sandera oleh ketua suku di sana malahan ingin digedabah secara gegerangsangan. Dan untung saja ketika Diaolong tepat waktu berada di sana sehingga terjadilah adu gelut antara mereka berdua. Namun karena yang namanya ketua suku pastilah sangat hebat dikala soal pertarungan, sehingga Dialong harus babak belur saat itu. Sedangkan di luar rumah ternyata Xiaolong udah tiba di sana dan menyerang semua orang secara mengkambing buta, membuat si ketua yang melihat hal ini juga ikut bertempur. Tapi ya, beliau pun mengikuti jejak anak buahnya yaitu Modar. Dan kini Xiaolong kembali melakukan penyerangan terhadap kelompok si kapten, membuat mereka semua berusaha melawannya. Ya, meski hal itu sia-sia hingga si wanita bajak laut pun membantu dengan cara menembakkan beberapa peluru ke tubuh Xiaolong sampai bocor. Kira mereka semua ini sudah berakhir ya kan? Namun ketika Jandong berusaha mengolok-ngolok sang monster, tiba-tiba ya, beliau pun modar saat itu juga. Dan mereka semua yang selamat pun harus bersembunyi sampai pagi hari tiba. Singkat waktu di pagi hari, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju perhutanan. Dan di sana lagi-lagi mereka semua menemukan kendala, yaitu serangan kumbang pemakan daging serta monster Xiaolong yang berada tepat di sana. Dan pasti pertarungan kembali tersaji sampai-sampai si kapten harus modar saat itu. Sedangkan Xiaoling dan Xiao Eng malahan diserbu oleh kumbang ini. Dan untung mereka masih selamat oleh pertolongan cewek bajak laut. Lalu setelah tragedi ini, mereka semua pun kembali ke desa di mana para pembajakan kapal berada. Dan Jendong ditemani Xiao Eng serta si pembajak akan bekerja sama. Bekerja sama untuk apa? Ya pasti melawan monster ini. Sedangkan Xiaoning dan Boyang akan mencari obat penawar makhluk mutan yang diciptakan beberapa ilmuwan temannya Xiao Eng sewaktu bekerja di pesisir pulau ini. Ketika mereka asik bicara, dan benar saja monster air ini pun muncul membuat mereka semua pergi dari tempat itu. Dan pasti dikejar-kejar oleh makhluk ini. Kemudian setelah bosan dikejar-kejar, akhirnya mereka semua pasrah dan akan melawan monster tersebut. Ya, nampaknya tembakan tersebut sia-sia. Tetap saja monster ini menyerang mereka satu persatu. Lalu ketika Boyang datang dan ingin menyuntikkan ramuan penawar, malahan dia harus terkena sabetan makhluk ini. Dan parahnya lagi, serangan selanjutnya akan bikin kalian merinding. Ya, mereka berdua akhirnya modar dalam keadaan belum mandi. Sedangkan Xiao Eng yang udah bosan melihat temannya pada terkapar, dia pun berusaha untuk melawan serta membakar makhluk ini dengan bahan bakar yang menyebar di sana. Kira kalian udah tamat?
tidak guys, ternyata makhluk ini masih hidup dan langsunglah Jendong berusaha untuk mengambil serum penawarnya, namun ditahan kakinya oleh sang monster. Tapi karena jiwa lelaki harus pantang menyerah serta bertempur habis-habisan, akhirnya Jendong berhasil meraih serum itu, tapi sudah keluar mengenai tangannya. Hingga ketika beliau ingin dimakan, Jendong pun mengoleskan cairan serum tersebut ke pisaunya, dan pasti monster ini modar saat itu juga. Tamat. Pesan yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah kesalahan yang lalu biarlah berlalu, berharap di kemudian hari kita bisa memperbaikinya serta merubah ke arah yang lebih bijaksana. Saya Irfan dan seluruh penikmat kopi Acil Warung Plus, Gumbili Bajarang dan ditambahi topping apa Mbak Suma pamit. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sana, subscribe.